Lalu yang banyak cerita yang pacaran lah, Oh. pacaran di Yunsin gitu. Itu mah generasinya yang sekarang udah punya cucu juga ya. Pasti kalau ditanya, iya saya juga dulu di sana gitu, di pojokan sini, pojokan sana gitu, pada bisa cerita. Lalu banyak lah kalau anak-anak RP tuh kadang kalau nenek saya cerita gini, iya suka ada saking mau makan, bayarnya nanti dikasih aja. Ada Gitu. juga yang lucu, Omah boleh nggak pinjam uang parkir? Dikasih juga. Baik. Hai. Kita ketemu lagi di podcast Karcis. Keluarga alumni Regina Pacis. Tiket ngobrol asik. Hai Ani. Hai Kak. Kita sekarang kedatangan narasumber yang ada kaitannya dengan kuliner legendaris Kota Bogor. Nah, aku kasih clue-nya ya. Berdiri tahun 1950, benar? Nah, kemudian makanan utamanya itu jenis kulinernya mie. Ada yang tahu? Betul sekali. Apalagi kalau bukan Yunsin, mie legendaris Kota Bogor. Gimana Ani? Coba dong cerita tentang sejarah berdirinya mie Yunsin ini. Oke, mungkin bisa tampil gambar. Mau tampil ini ya, apa Foto lawas. foto lawasnya nih. Nah, siapa nih? Ini adalah generasi pertama yang di tengah ya, itu nenekku sama kakekku. Mereka foundernya. Jadi mereka tuh kayaknya dari datang ke Indonesia kurang lebih tahun 40-an. Mungkin menjelang 50. Lalu mereka awalnya sebetulnya buka usahanya macam-macam tuh. Jadi bukan makanan. Nah, setelah Belanda, Jepang over ya, tapi masih ada sisa-sisanya. Mereka berinisiatif buka kayak kantin, kayak warung kecil lah, warung makan. Pelanggan-pelanggannya juga tentara-tentara itu. Sorry, tapi memang sudah di Bogor tahun itu. Ya di Bogor. Dan belum ada menu noodle, belum ada menu mie. Jadi kalau saya kan diceritakan langsung sama nenek saya panggilnya Popo. Popo kalau cerita iya dulu dia masaknya tuh kayak capcay lah, ada gado-gado lah, ada segala macam. Kalau papa saya dengan antusias, yuk kita jual loh yang namanya mocha gitu. Mocha? Oh iya, mocha untuk minuman. Oh, mocha untuk minuman. Dia bangga sekali dengan minuman itu. Oke. Nah, baru untuk di awal 60-an kayaknya berinisiatif, oh ya buka mie aja ya. Nah, belajarlah dari orang Bandung. Makanya mie kita itu ala-ala mie-nya orang Bandung kan, mirip-mirip gitu loh, tekstur dan lain-lain. Juga ada yang ngajarin sambal yang legendnya itulah sekarang itu ada. Iya. Nah, sejak itu ditekunin. Ya, ditekunin untuk usaha mie. Sampai teruslah generasi kedua dan ketiga. Berarti untuk mie-nya itu nggak persis tahun 1950 ya? Enggak. Oh gitu. Itu di early 60-an lah ya. Jadi usaha sebelumnya yang mulai 1950. Makanannya ya, tapi namanya sudah Yunsin. Iya. Artinya apa tuh Yunsin? Yunsin itu artinya selalu baru. Selalu baru. Kita mungkin dari co-foundernya itu atau foundernya itu juga pengennya semua fresh ya. Artinya mungkin itu dijamin makanan atau bahan-bahan yang dijual tuh pasti baru gitu, jadi nggak usah khawatir barangkali begitu ya. Betul. Kok aku ngasih pengertian sendiri. Tapi tepat. Oh gitu ya. Iya. Karena di generasi kedua pun itu kan papa saya ya. Itu sangat teliti dan fokus banget ke kualitas. Sama itu. Jadi sehari itu kita bisa bikin mie ya. Orang kalau bikin mie pagi terus buat sampai malam, dia enggak. Bisa batch 1 jam sekian, 2 jam lagi bikin, 3 jam lagi jam berikutnya bikin gitu terus. Makanya mungkin agak beda ya kalau mie kita, karena kita nggak nyimpan waktu saat papa tuh. Jadi memang tahun itu Bogor itu jarang banget mie ya. Bisa dibilang begitu ya. Jadi kalau saya lihat pun
pada masa itu di Jenderal Sudirman itu paling ada Yunsin aja kan. Terus berapa ratus meter ada lautan dan berapa ratus meter ada Bogor Permai. Terus sampai ke Air Mancur kayak belum ada yang kuliner lagi deh. Oh iya, zaman sampai itu. saya SD gitu tuh juga belum ada. Ya. SD itu sekitar tahun berapa? 80-an. Tahun 80-an. Ya, kayaknya masih kita-kita aja itu. Oke, itu. Jadi ini adalah foto opa oma ya. Betul. Terus yang kiri kanannya yang mudanya. Nah, ini papa tuh di sebelah kirinya kakek saya. Itu yang ujung sini adik bungsunya. Oh, ini adik bungsu. Jadi apa namanya, waktu masih muda belum married ya. Betul. Nah, ini penerusnya cuma papa sih, karena semua siblingnya itu kalau nggak ke Cina ke Hong Kong. Jadi satu-satunya yang di Indonesia papa aja. Oh gitu. Nah, itu yang meneruskan Yunsin. Ya nggak heran ya. Apa ciri khasnya mie Yunsin? Maksudnya meskipun dia belajarnya dari orang Bandung, tapi dari mie-nya sendiri gitu, itu apa ciri khasnya? Kita tuh punya dari warna dulu ya. Warna kita tuh cukup putih gitu kan. Oh gitu. Mie-nya tuh kayak bersih ya. Kan mie itu macam-macam. Ada yang agak kuning, ada yang agak macam-macam. Itu pengaruh apanya sih kalau kuning, putih gitu? Kalau kita dari grade-nya si terigu. Oh, grade kita pakai yang protein tinggi, jadi ya memang warnanya gitu. Memang lebih putih kalau protein tinggi. Campuran-campuran lain lah ya, telur dan lain-lainnya. Kita pakai berapa tuh ngaruh. Semakin banyak telur semakin kuning gitu. Oke. Nah, untuk kita selain warna, itu tekstur kita tuh punya kenyalan sendiri gitu. Orang tuh kenyal gitu, gak gampang putus intinya. Pengaruh dari mana tuh nggak gampang putusnya? Dari bahan apa barangkali? Pengolahan. Jadi kita cara mengolahnya tuh harus benar ya. Di mesinnya. Nah, itu yang menghasilkan kelenturan itu mie itu sendiri. Kenapa harus belajar dari Bandung? Dulu sebetulnya karena mungkin kenalan atau di istilahnya networknya aja kali ya. Nah, dia si nenek saya itu, si popo saya, dia mau ini, lalu ada kenalannya, oh ya belajarnya dari sini, dari Bandung, itu aja sih. Nggak memang niat ya belajar dari ini, nggak seperti itu. Nah, berarti di sekitar tahun 1960-an ya. Nah, boleh cerita nggak apa ya pasang surutnya dari 1960-an, karena aku lihat ya terutama orang Bogor deh, sampai sekarang pun mereka kalau dibilang mie Yunsin nggak heran, jadi udah tahu banget gitu. Nah, itu gimana tuh perjalanan bisnisnya? Ya itu benar ya, karena saya sebagai generasi ketiga juga merasakan gitu. Waduh, kalau ketemu customer Yunsin sepertinya mereka udah kenal banget, bukan cuma sama mie-nya tapi sama keluarga saya gitu loh. Dulu nenek kamu gini, dulu kakek kamu gini gitu. Jadi kayaknya saya seneng banget gitu loh dengan loyal customer yang tahu banget Yunsin, tahu keluarganya, tahu produknya. Nah, dari tahun 60-an yang saya inget juga, itu kan saya belum lahir tahun 70-an. Jadi dari cerita mamah nih ya? Bukan, customer kita. Oh gitu. Jadi saya ya pasti keluarga saya cerita. Nah, cuma customer pun bercerita tentang bagaimana itu Yunsin dulu kita juga sempat di generasi pertama punya perjuangan sendiri. Jadi kita pernah tidak bisa berjualan di Jenderal Sudirman. Kita akhirnya papa sama mama saya berinisiatif jualan Pasar Anyar, dan itu masih diingat sama customer yang sekarang masih suka ke Yunsin. Dulu kan ada di Pasar Anyar ya gitu. Padahal itu juga masa-masa perjuangan generasi pertama. Nah, itu sampai tahun 70-an kembali lagi, kita udah tidak di pasar lagi, kita kembali ke Sudirman. Nah, di situ teruslah sampai terakhir nih. Kenapa sempat pindah ke Pasar Anyar? Ya kalau ke Pasar Anyarnya mungkin karena nggak terlalu jauh ya dari tempat lama. Tapi kenapa sempat pindah? Maksudnya karena situasi saat itu? Ya, jadi memang ada perjuangan yang harus diselesaikan oleh generasi pertama, sehingga tidak ada aturan yang tidak boleh dulu jualan di situ. Kurang lebih 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun, cukup lama. Nah, karena itu, karena customer-nya juga cari mie Yunsin, makanya bukalah di Pasar Anyar ya. Iya. Buat masyarakat Bogor pasti
cukup familiar dengan nama Pasar Anyar juga. Itu jaraknya paling berapa ya, nggak ada 300 meter ya dari tempat? Kurang dari 1 kilo kali ya. Oh kurang 1 kilo ya, jadi memang nggak jauh lah itu. Nah terus pasang surutnya setelah kembali lagi itu sekitar tahun berapa? 70-an. Jadi saya cuma ingat gini, iya itu waktu saat kamu lahir, saya lahir tahun 71. Saat kamu lahir itu kita mulai lagi tuh buka katanya gitu. Kalau itu kan diceritakan oleh nenek saya, papa saya, mama saya. Boleh tahu lahir tahun berapa? 71 kan. 71 ya. 71. Nah, itu terus menempati Jalan Jenderal Sudirman Bogor nomor 12 ya. Sekali lagi buat masyarakat Bogor pasti sudah sangat kenal lokasi. Oh ya, mungkin bisa ditampilkan foto tempat lokasi Yunsin. Nah, ini tahun berapa nih? Kira-kira. Ini udah 60-an, hampir early. Jadi 70, awal-awal. Oh, ini awal-awal 70 barangkali. Karena pas dibuka lagi nih. Oh, itu kakek saya yang di depan. Jadi pas kita dari pasar buka lagi lah, ini awal-awalnya ya. Itu kiri kanannya kalau nggak salah sebelah kirinya yang Denpom ya, dulu betul, CPM ya. Betul. Namanya. Betul. Terus sebelah kanannya ke sini apa ya? Dulu sih nggak terlalu jelas ya, kita cuma bilang ada kan yang Kalasan sebelah kanan, tapi ya ini juga ya tempat-tempat usaha ya. Dulu iya tahun early berapa dipakai usaha juga, dulunya rumah-rumah sih. Kalau sekarang tempat ini berada di depannya Rumah Sakit Salak Bogor. Samping. Di sampingnya, ya sampingnya. Asuhan. Nah ini tahun 70-an, kemudian mungkin bisa ditampilkan yang terakhir ya, sisi 90 kondisi 2000. Terakhir. Nah ini mungkin ya pasti pada ingat lah ya, kalau ini Yunsin dengan kue ape-nya di depan. Nah iya, kue ape-nya nih salah satu ciri khas. Jadi ini dibangun ini tuh tahun 98. Okay. Pas Krismon dong? Masa Krismon. Nah itu saya juga mau cerita bahwa ya generasi kedua itu papa juga punya masa perjuangan sendiri di masa itu. Jadi kan orang kadang-kadang lihatnya, oh Yunsin jaya terus, itu ramai terus, maju terus. Sebetulnya kita juga mengalami lah di setiap masa tuh ada juga. Cuma di setiap generasi ada aja ya jatuh bangunnya ya. Nah ya, dan kalau saya lanjut ke generasi ketiga setelah melihat ini gitu, papa juga punya customer yang banyak dan sebagainya. Terutama adik saya kan, saya kan dulu juga profesional, artinya kerja gitu, orang kerja kantoran gitu kerja kantoran. Nah kalau adik saya dari sejak lulus dia memang dedicated ke Yunsin. Nah dia pengen banget memajukan Yunsin dengan istilahnya dengan pakai cara generasi kita ya, kan biasanya setiap generasi suka konflik tuh dengan generasi tuanya. Yang tua punya cara gini, kita yang muda kayaknya ini old school banget, kita pengen cara gini gitu. Sesuai karakternya ya, betul. Sesuai zamannya ya. Dan saat itu ya kita, terutama saya sama adik saya, saat itu sih kakak saya dia masih di Singapura karena dia kan dulu sempat 20 tahun di sana. Nah, jadi saya sama adik saya, yuk kita kembangin yuk gitu. Nah, awal-awal saya bareng dia tuh mengembangkan yang Yunsin versi halal karena masih dicari-cari. Waktu awal-awal kita tuh kan memang agak tidak di tahun 98 mendekati 2010, udah masuk 2000 ya. 2000-an. Jadi kita pertama di Botani, kita berhasil tuh dapat sertifikasi halal, terus customernya juga oke lah ya. Nah, setelah itu kita adik saya juga mencoba lah ke beberapa tempat gitu. Cuma memang kita sih sekeluarga melihat tujuannya sebetulnya kan nggak ada yang jelek ya, mau ngembangin, mau bikin, mau meneruskan gitu. Cuma mungkin masanya dan ilmunya atau segala macamnya ya tidak mendukung. Akhirnya sempet ya, kalau tadi ditanya ada case-case apa ya, kita ketemu case di tahun hampir 2020 sehingga kita harus kehilangan aset yang jadi memori juga buat anak-anak RP yang sering datang ke sana, sering main, pacaran, main pinball, dikejar guru karena bolos gitu ya. Dan itu kayaknya emosionalnya tuh bukan cuma kita, tapi cuma anak-anak RP yang memang dari awal mungkin sering banget ke sana gitu.
itu juga punya kehilangan. Itu berasa dari apa namanya, kalau mereka datang kan sekarang tuh kita mungkin kehilangan aset ya Kak ya, tapi kita senang banget karena kita masih punya pertama nama Yunsin, kita masih punya resepnya Yunsin. Dan yang paling besar itu kita punya loyal customer. Loyal customer itu diturunkan turun-temurun dari nenek saya, bapak saya. Iya. Yang itu yang saya cerita tadi. Jadi saya belum lahir, yang sekarang masih sehat itu ya mungkin usianya udah senior ya, di atas 70 gitu. Ya udah jadi customer Yunsin gitu loh. Anaknya dibawa, cucunya dibawa gitu kan. Sekarang semua jadi customer kita. Itu yang buat kita luar biasa gitu loh. Makanya nggak salah kalau namanya mie legendaris Bogor. Yakin banget masyarakat Bogor pasti begitu dengar kata Yunsin pasti udah tahu seperti apa. Ada ciri khasnya tadi sambal ya. Nah, kenapa bisa jadi ciri khas tuh? Nah, sebetulnya cerita sambal tuh gini. Yunsin selain mie itu kan dia punya ciri khas babatnya ya. Yang dimana di orang-orang nggak ada yang sama. Babat hitam, babat kering gitu ya. Nah, sambal itu dibuat, itu ada 9 ingredient dalam sambal itu, kita buatnya juga 2 hari. Itu untuk si babat itu. Jadi makanya kalau waktu saya kecil masih ingat customer itu kalau minta sambal babatnya ya gitu. Padahal istilahnya sambal babat. Dulu iya, tapi sekarang udah enggak. Karena kenapa? Dulu ada babatnya begitu di dalam. Dulu itu kita buat untuk cocolan si babat. Buat cocolannya si babat, makanya namanya sambal babat. Tapi sekarang orang malah sambal si Yunsin itu malah dipakai buat mie. Dan mereka selalu Yunsin itu mie-nya harus ayam suwirnya itu yang putih, bawang gorengnya, sama sambalnya. Nah itu jadi satu, itu namanya mie Yunsin buat mereka. Pada dasarnya yang orang kenal dengan sekarang mie ayam itu ya mie Yunsin seperti mie ayam itu. Tapi dari masing-masing ada cita rasa tersendirinya ya, baik mie-nya, ayamnya. Kemudian juga pasti bawang gorengnya, iya sih. Bawang gorengnya aku lagi makan gitu bikin baunya aneh. Aduh jadi lapar nih. Nah ini tuh juga ya saya tuh juga kagum loh sama customer Yunsin ya. Jadi itu kayaknya sering banget kali ya makan dari kecil sampai udah dewasa tua kayak. Jadi kayaknya udah kerekam di alam bawah sadarnya nih. Begitu geser dikit, entah kelembekan, entah kurang asin, entah asin, itu bisa langsung, kok hari ini gini ya? Nggak sama ya gitu. Sampai kagum gitu ya. Wah hebat banget, jadi kayaknya ini banget, udah melekat banget. Iya, betul, udah masuk ke harddisknya bahwa kenyalnya mie Yunsin seperti ini gitu kalau ya. Enggak, nih otak dia juga udah protes gitu kan. Nah itu kita sangat terkagum-kagum sebenarnya sama customer baik yang komplain langsung, ataupun apalagi kalau apa marah gitu, berarti kan dia ekspektasi ya. Jadi kita ini sebetulnya challenge-nya nih untuk generasi kita, karena kalau si generasi kedua papa memang dia ngolah langsung segala macam. Kita generasi ketiga mencoba cara dia dengan sistemasi. Ternyata kan belum berhasil dengan nih. Apa nih? Dengan sistemasi maksudnya pakai alat apa gimana gitu? Iya, yang lebih canggih dong alatnya. Gitu. Ini jadi gak usah capek, kita lihat mereka kesian banget sih gitu. Bikin tuh dari pagi sampai sore capek banget. Nah kan harusnya bisa dimodernisasi gitu kan. Nah ternyata tidak semudah itu. Jadi ngomong pernah ada yang marah, jadi pernah diomelin, dimarahin sama customer meskipun dia loyal customer gitu? Pernah. Pernah. Jadi seperti kalau apa dulu tuh? Cuma ini kenapa sih sekarang begini, lembek banget gini kan, gini. Nah tapi serunya nih, beberapa hari kemudian dia datang lagi. Emang loyal. Jangan kayak kemarin ya. Gitu. Gitu ya. Lucu juga. Dan inget tuh. Dipesan jangan kayak kemarin, mereka inget gitu. Jangan terlalu lembek, jangan terlalu manis, ingat gitu. Oh iya baik gitu kan. Nah itu seru-seru lah customer Yunsin itu. Kalau sekarang dengan rating Google, wah banyak yang kasih 5, 4. Yang satu juga ada. Kenapa tuh kalau yang satu? Pasti komen kan. Begitu datang nggak ada acaranya juga bisa kasih bintang 1. Jadi kejam yang juga saya mau bilang adalah yaitu kita menjual semangkok mie Yunsin itu harus plus ekspektasi. Jadi kita harus meet ekspektasinya mereka. Kalau enggak, mereka pasti ada responnya tuh ya itu tadi. Cuma buat kita itu
suatu yang menyenangkan sih. Bangun menyenangkan dalam arti positif ya. Artinya semua aware, semua sangat mau Yunsin itu tetap sama gitu loh. Jadi semua juga jadi mau komen gitu, komennya hanya supaya jangan berubah dong gitu loh, pesannya kan itu. Berarti ada masukan nih buat yang kawan karcis mungkin ada yang mau berbisnis ini ada satu masukan baru yang kayaknya aku belum pernah dengar nih di apa ya, di dunia perkulineran, bahwa ketika kita menjual kuliner ya, itu ternyata misalnya kuliner kita tadi mie ayam, kita nggak cuma jual mie ayam yang enak sebetulnya ya, tapi tadi plus mie ayam plus ekspektasi ya. Gimana tuh bisa dapat rumus? Kalau resep mah mungkin gampang ya, oh ini gulanya ditambahin atau garamnya, tapi kalau ekspektasi ini kira-kira rumusnya kayak apa ya? Sebetulnya sih standar aja ya kan, seperti yang tadi udah kita bicarakan bahwa Yunsin itu kan mie-nya mie halus ya, kekenyalannya seperti itu dari dulu, dari masa nenek saya atau papa saya seperti itu, wangi minyaknya seperti itu, ayam dan bawangnya seperti itu. Nah itu yang memang kita harus kontrol produksinya itu. Jadi dijaga supaya sama ya. Padahal di produksi itu sendiri sekarang kan bahan kan tidak sama-sama dulu. Iya betul. Entah dari dagingnya, entah dari tepungnya, entah dari segala macam lah, kecap dan lain-lain ya. Kita dengan brand yang sama, setelah mereka dulu istilahnya masih rumahan, sekarang pabrikasi, kita dengan brand yang sama, kita lihat oh kok agak beda dikit ya gitu. Nah itu tapi kan bukan, itu adalah suatu challenge yang dimana kita sendiri internal harus bisa adjust supaya si ekspektasi itu tetap bisa dipenuhin. Jadi lucunya ini hari ini sama nih kayak lama, kemarin kok enggak gitu, bisa begitu. Jadi harus ya pinter-pinternya Ani sebagai pengelola tempat kuliner itu untuk kalaupun bahan berbeda gimana caranya nyari mirip gitu ya. Jadi justru kita waktu generasi ketiga itu kenapa yang tadi saya bilang kita pengennya modernisasi dan banyak pakai alat supaya standarnya jadi sama ya paling enggak. Tapi ternyata ya itulah masih challenge buat kita ya untuk kayak gitu, masih ada PR lah gitu yang terus kita coba jalanin. Apalagi saat ini mama kan masih aktif ya, walaupun di rumah dia juga banyak kasih, karena dia kan ngikutin nenek saya, si Popo ngikutin papa kan tuh puluhan tahun. Jadi dia tetap juga menyimpan walaupun bahannya beda apa, tapi yang benarnya seperti apa. Jadi dia tetap mendampingi lah. Nah begini An, kalau Ani kalau boleh Ani berbagi, karena siapa tahu banyak dari kawan karcis juga memang ingin menekuni bisnis kuliner dan ya meskipun ceritanya mau mengikuti atau nyontek lah resepnya, resep dari Yunsin bagaimana mengelola mie-nya. Nah kalau melihat perjalanannya tadi kan di generasi pertama, kedua itu menemui adalah pasang surutnya. Nah generasi ketiga ini kalau kita lihat kan Ani sampai kehilangan aset ya, kemudian juga tadi Ani bercerita bahwa di generasi ketiga ingin mengelola bisnisnya dengan caranya sendiri. Nah ini sekaligus kalau boleh berbagi sharing gitu ya, sampai kehilangan aset kemudian jadi harus pindah-pindah tempat ya, itu kalau boleh kenapa nih supaya menjadi cukup inspiratif lah buat yang mau menekuni atau mungkin sudah menekuni dunia usaha. Artinya dengan sharing Ani ini syukur-syukur bisa mengingatkan mereka jangan sampai melangkah yang salah seperti ini. Kira-kira kalau boleh sharing langkah maksudnya gini, mengelola dengan cara generasi ketiga yang ternyata kemudian bisa dibilang hasilnya tidak sesuai harapan, itu apa yang sampai membuat Ani harus kehilangan aset gitu. Kalau boleh sharing ya sedikit aja lah supaya
bisa jadi ya edukasi buat teman-teman yang juga punya bisnis kuliner. Jadi kita lihat dulu dari sisi untuk kita tetap berbesar hati ya, kita lihat dulu dari sisi secara luas gitu loh, view-nya dari atas, bahwa memang bisnis dimanapun kita akan ada up and down, ada pasang surut, kita akan on the top, tapi kita akan juga decline. Untuk kita nih, kita generasi ketiga, itu kita udah belajar dari generasi pertama dan kedua, karena berbareng mereka dan juga dari ceritanya bahwa Yunxin berawal dari restoran yang very humble ya. Dia cuma nyediain mie doang di kedai yang kecil gitu. Tapi jiwa pelayanannya tinggi. Jadi siapapun kita layani, berapapun kita layani. Nah itu dulu yang membuat kita sampai sekarang nih jatuh bangun, kita terus melangkah, jangan stop gitu, mau melangkah. Karena dulu Yunxin ditutup generasi pertama, pindah ke Pasar Anyar bukan besar loh, kiosnya 2x2 mungkin sekitar gitu. Dan kita harus kasih ke toko-toko gitu loh, keliling. Tapi kan kebalik lagi ke Sudirman jadi besar lagi ya, jadi oke lagi lah. Nah kita yang saya belajar itu pertama, kalau kita mau bisnis tuh memang harus mental ya, secara mental, bahwa ini adalah perjalanan. Seperti Yunxin juga adalah suatu perjalanan journey, bukan tujuannya harus gimana-gimana. Mungkin yang dulu kita keliru adalah kita harus sampai sini and stop. Kita harus sampai sini. Sebenarnya bukan begitu. Ya, kita menjalankan Yunxin atau bisnis apapun, berjalan aja, ikutin aja, naik turun. Kalau kita naik turun kita ikutin, kita akan tahu kok di mana ya kita safety net atau safe place-nya di mana. Nah, selain itu dulu kan kita mengelola dari background yang beda-beda nih dulu. Yang saya bilang, saya dulu background-nya audit. Terus orang SOP ya, itu kaku banget, sampai teman-teman yang suka bareng saya tuh kaku banget sih gitu. Sebetulnya bisnis nggak bisa gitu. Adik saya dia lebih ke operation. Nah, tapi sebetulnya semuanya itu harus kita baru sadar nih setelah ini hilang dan sebagainya, kita belajar dari awal nih. Kehilangan ada pelajarannya baru bahwa terpetik ya. Kita memang nggak bisa deh tahu ini aja nggak bisa. Dari segi cash flow, finance, legal tahu dikit-dikit lah ya. Operation benar-benar harus dilihatin karena A sampai Z, karena apa yang barang keluar itu yang tadi ekspektasi customer ada di situ. Nggak bisa tutup mata bahwa harus terjun ya. Lalu pengelolaan SDM ya, itu kan semua penting. Jadi itu yang kita belajar. Ternyata dulu kita bagi-bagi, lu bagian ini aja ya, lu bagian ini, kita bagian ini. Ternyata nggak bisa lah kita semua, walaupun seperti itu ya, nggak bisa kita cuma kita mau maju, mau buka ini, segimana kesiapan buka, segimana standarnya udah belum, gimana SDM-nya siap, itu yang kita belajar. Nah makanya sekarang ini kita lebih memilih kita konsolidasi dulu ya, coba kita mulai lagi kecil-kecil, tapi mantep dulu gitu loh. Segini aja, kadang-kadang orang masih banyak aja yang kasih masukan dari situ. Jadi ya kesimpulannya itu sih Kak. Jadi ya kesiapan di manajemennya, dan juga terutama kalau bisnis itu mental tuh harus luar biasa. Jadi orang mau ngomong apapun, selama niat kita baik kan, ya udahlah ya, kan orang punya bebas gitu untuk berkomentar. Jadikan masukan yang positif aja untuk kita memperbaiki gitu. Jadi bisa dibilang dengan cara generasi ketiga sebagai angkatan yang muda itu mencoba mencari resep manajemennya. Awalnya ternyata nggak cocok ketika sudah dijalankan ya, padahal niatnya memang ceritanya tujuannya memperbesar ya, ekspansi bisnis gitu ceritanya. Betul. Cuma juga gini, sekarang itu bisnis itu cepat sekali berubah. Jadi kayak sekarang, dulu orang kayaknya kalau masuk bisnis kuliner ada yang mau ada yang enggak. Sekarang red ocean banget, semua bisnis kuliner, semua ke online. Even nggak punya toko, nggak punya apa di garasi atau di rumah, semua ke ini. Itu kan juga semua kompetisi ya. Iya betul.
Jadi setiap generasi punya itu yang beda sih, saya bilang punya challenge yang beda. Kita di generasi ketiga baru juga mau masuk ini gitu ya. Udah berubah lagi ya. Kondisinya menuntut kita harus ikut perubahan yang mana gitu. Akhirnya kita kalau kita lihat dari core business kita Yunsin, nah kita kembali bahwa oke, kita fokus aja untuk jagain si Yunsin ini mie-nya seperti ya tadi ekspektasinya sama. Itu dulu. Nanti mengenai perkembangannya gimana karena sangat cepat dan menurut kita saat ini kita belum bisa ikutin ya. Jadi ya kita cuma ya lihat dulu lah gitu kemana bisa bergeraknya. Tapi yang pasti kita balik dulu. Berarti bisa dibilang ini kiat terbaru untuk mempertahankan Yunsin-nya ya setelah kehilangan aset gitu. Betul. Ya. Boleh tahu sekarang Yunsin ini jadinya ada di titik-titik lokasi mana aja? Kalau untuk sebetulnya Yunsin kan terkenalnya non halal ya Kak. Nah awalnya ya. Ya, jadi waktu saat Sudirman itu tutup 20 Oktober 2020, kakak saya sama ipar itu di Saujajar. Jadi di Jalan Saujajar. Jadi diharapkan kalau yang memang yang deket-deket sana masih tercapture dari Saujajar. Untuk yang non halal. Nah tadinya saya pindah sama adik saya ke Jalan Lodaya Kumbang ya. Titiknya di situ. Nah dengan perjalannya waktu. Itu halal. Itu non halal. Non halal juga. Yang halal ini yang dulu rumahnya itu masih nggak ada. Karena setelah kita satu fokus di Saujajar, satu fokus di Lodaya, Yunsin Kumbang itu. Kita fokus dulu nih untuk yang ini gimana kira kita ngelola customer kita gitu. Nah Kumbang sendiri cuma 2 tahun karena keputusan manajemen juga ya kita pindahin ke Lakeside. Lakeside itu yang dulu Lemonade. Ya dulu Lemonade ya Dulu di sana full halal. Nah setelah campur memang agak rancu. Nah sekarang baru buka sebulan lah ya di seberang di kantin GI. Nah itu Jalan Pengadilan ya. Betul, itu memang mau diseriusin yang halal. Artinya seriusin tuh gini, bukan dulu nggak serius. Dulu kita dapat sertifikasi, terus nggak diterus sertifikasi MUI, terus kita pernah lepas lagi kan. Waktu mulai lagi kita mau registrasi, pasti ditanya paten dan merek. Nah begitu kita pakai logo Yunsin dengan berbagai warna, itu udah 2 kali ditolak. Karena kalau begitu patennya belum jalan, kita nggak bisa proses yang lain nih. Nah sekarang kita lagi proses untuk majuin patennya dulu. Kalau logonya udah paling nggak registrasinya diterima, kita paralel kita akan masuk untuk pasar halal. Itu sekitar Pengadilan sini. Ini juga banyak cerita unik sih dari teman-teman yang masih menunggu-nunggu Yunsin halal itu buka. Jadi kurang lebih minggu lalu itu ada namanya Bu Rani ya, angkatannya Ayah Ciwin tuh. Nah dia dari Jakarta ini sekitar cerita cintanya customer Yunsin ya. Dia aja bawa anaknya dari Pekanbaru, baru dari airport langsung ke tempat di ke Pengadilan nih. Anaknya cewek 3, pesannya 5. Jadi 5 buat 3, bukan 3 bukannya 3 dibagi 5. Nah itu anaknya lagi hamil ya anaknya ibu. Habis makan Yunsin udah balik ke Jakarta. Gitu. Jadi sampai segitunya ya. Jadi itu cerita-cerita seru lah. Itu yang bikin kita semangat. Makanya kita juga kenapa kita mau seriusin karena ya masih banyak yang cari dulu. Betul. Kita belum tahu nih dulu halal apa enggak. Sekarang ayo dong buka yang halal. Nah, oke lah. Kita mau tadi memenuhi ekspektasinya juga. Jadi yang non halal atau bisa dibilang yang yang nostalgia zaman dulunya itu tetap ada di Jalan Saujajar, masih ada tuh ya. Dan kemudian bagi yang ingin Yunsin yang halal 100% itu yang di Jalan Pengadilan di kantin GI ya. Tepatnya di seberang SMA Regina Pacis ya. Nah, terus mungkin bisa ditampilkan foto yang ada seperti tokonya tadi. Ada yang mau ditanyakan nih, karena Yunsin itu kan pada dasarnya restoran kan ya. Kalau sekarang kalau kita datang tuh lebih ke restoran. Nah, kalau di sini justru restorannya nggak kelihatan ya, lebih kayak toko kelontongnya. Nah, jadi Yunsin dulu tuh bagaimana tuh?
Sebetulnya sih waktu awal banget ya kelontong. Memang toko kelontong. Tapi waktu jadi Yunsin tuh nenek saya tuh jualan macam-macam lah gitu. Oh, ini itu sebenarnya mejanya agak kelihatan juga ya. Ini meja apa? Meja Yunsin. Meja itunya meja apa namanya restorannya. Tapi kita jualan kayak gini nih dulu macam-macam. Ini waktu tahun 80-an. Oke. 70-an, 80-an lah ya. Ada lagi fotonya yang mungkin nah ini lebih jelas nih ya bahwa memang banyak banget yang dijual. Iya, toko kelontong. Itu siapa aja tuh? Nenek? Itu nenek saya. Terus mama. Itu adik yang bungsu, Lina. Oh, adik. Ya. Nah, oke. Nah, apa namanya dalam perjalanannya selama ini apa yang paling berkesan buat Ani dari yang mungkin menggembirakan atau bahkan yang paling pahit gitu? Yang sebetulnya yang saya bilang karena saya lihatnya sangat luas ya, ya pahit sih. Jadi saya lihatnya nggak ada ya yang pahit ya semuanya karena begitu kita turun pun supportnya luar biasa gitu. Artinya mental sudah siap. Betul, ya bahwa jadi, bisnis itu ada turunnya. Iya, waktu kita pindah dari Yunsin aja gitu ya, dari Sudirman nih, itu supportnya dari customer tuh luar biasa gitu. Oh, oke. Jadi buat kita ya Yunsin itu something sweet. Terus mungkin ada yang berkesan lain yang sesuatu yang menggembirakan barangkali apa gitu? Ya itu tadi barangkali ya loyal customer. Betul, ternyata itu yang bikin kita semangat lah. Ya. Dan Papa sebagai generasi kedua itu nggak ada di saat memang Yunsin sendiri sedang decline ya. Betul. Itu pasti momen yang sangat menyedihkan ya. Buat Ani sendiri atau buat keluarga gitu. Iya sih, dia udah sakit. Pada saat sakit pun kita udah cukup sedih ya lihatnya. Dari sangat ya biasalah sehat, juga aktif di Yunsin gitu. Sampai dia nggak bisa apa-apa gitu loh ya. Nah sejak habis nggak ada ya udah langsung tuh beberapa kasus harus kita handle bareng-bareng lah. Tapi udah cukup siap ya anak-anaknya karena sebetulnya secara ilmu kita sebetulnya nggak siap, makanya bisa hilang ya. Itu kan perlu ya. Itu di menghadapi case itu tuh sebetulnya perlu pengalaman istilahnya financial management sama yang ngerti legal banget ya. Cuma ya kita udah fight to the max lah ya lagi itu kita sekeluarga. Jadi ada beberapa pertimbangan. Jadi mulai lagi dari nol ya, bisa dibilang begitu. Ketika Papa sudah nggak ada gitu. Enggak sih. Enggak juga. Waktu Papa nggak ada itu bukan mulai dari nol, tapi itu ada pro kontra atau plus minus ya. Dia karena kalau apalagi saya kan juga sering bareng banget. Dia banyak meninggalkan ilmu, juga sharing ilmu ya. Dari mulai yang raw mat-nya sampai bikin mie-nya sampai masaknya tuh banyak turun ke kita lah. Kakak saya juga dapat, adik saya juga dapat. Cuma mungkin karena saya yang sering bareng dia, kemana-mana juga sering bareng ya, saya juga lumayan banyak dapatnya dari Papa. Jadi itu kita udah punya bekal. Tapi memang case yang kita hadapin itu ya memang di luar bisnis ya. Iya, di luar bisnis dan mungkin nggak nyangka gitu ya. Betul. Ketemu case begitu. Betul. Dan kebetulan lagi itu juga kita nggak bisa maju terus karena pandemi. Jadi lagi itu kita sebenarnya ada kayaknya semua usaha tuh ya. Itu kan ya, waktu case itu kan ada masalah finansial ya. Nah itu beberapa institusi keuangan dia udah nggak bisa membuka untuk kita maju. Begitu. Jadi tidak agak sulit mendapatkan support dari institusi keuangan karena kondisi memang ya. Karena mereka stop lending lah atau apa gitu. Secara global kan begitu. Itu tahun 2020-an pas pandemi. Jadi sebetulnya banyak juga orang kira kita tutup karena pandemi. Sebetulnya enggak juga. Kita pandemi itu cukup bagus. Turunnya cuma 10-20% aja. Jadi orang tuh online kita tuh kenceng banget. Online, orang yang take away, orang yang delivery, orang itu lagi tuh saat kita dulu namanya PSBB ya, tutup banget itu. PSBB iya betul. Benar ya, sebelum PPKM ya. Nah itu jadi kita masih bagus begitu.
seneng lah karena kan saya ada Yunsin, ada lemonade, saya bandingin. Kalau Yunsin itu turunnya cuma 10-20%, lemonade sisanya. Karena kan itu tempat nongkrong kan, orang nggak boleh datang, nggak boleh apa. Dengan kata lain, betul. Orang Yunsin itu produknya masih dicari banget. Entah itu yang bikin semangat juga, karena entah makan di sana, entah enggak, orang tetap belanja Yunsin gitu. Gitu ya. Malah seringan tuh orang jadi kayak istilahnya banyak banget kalau beli itu bisa 10, 20 entah dibagiin siapa yang bisa sempat beli tuh belinya makin banyak gitu loh waktu saat pandemi itu. Jadi dibawa karena kan tuh kan orang juga di jalan juga dibatasin gitu kan. Nggak boleh keluyuran, nggak boleh apa. Masker juga masih ketat banget kan. Nah, itu kita lumayan dapat ordernya. Nggak salah kalau gitu ya. Cap mie legendaris Bogor Yunsin. Oh iya, ada satu lagi. Pernah jadi sahabat kan namanya Yunsin jadi sahabat. Itu di setelah ada PP tahun 60 yang bawa nama asing ya, nggak cuma Chinese, tapi nama-nama asing tidak boleh digunakan untuk nama orang, nama usaha dan sebagainya. Gitu. Lalu si papa meregister nama sahabat. Nah itu entah dari mana sih ya, saya juga kalau sejarah sahabatnya nggak terlalu dikasih ada ceritanya. Tapi memang energi yang dikeluarkan dari kata sahabat itu memang positif ya. Betul. Jadi meskipun Yunsin artinya selalu baru, tapi ketika harus diubah sahabat tuh mungkin energinya juga jauh lebih positif ya. Saya mengibarkan lagi Yunsin itu zaman Gus Dur itu kan boleh lagi tuh. Nah justru legalitas dan lain-lain pada saat setelah sahabat itu semua pakai nama rumah makan sahabat, perizinan dan lain-lain di bawah Yunsin Jenderal Sudirman. Nah saya berinisiatif waktu di Botani kita mau bikin yang versi halal, ya udah kita kibarin aja Yunsinnya gitu. Tapi ya karena ya itu nggak terlalu fokus untuk di sana, akhirnya kan ke mix lagi antara logonya apanya. Sebetulnya logo yang sekarang itu dulu kita pakai untuk sertifikasi di sana, paten di Botani. Di Botani ya. Tolong dong tim tayangkan logonya Yunsin. Nah ini mana yang non halal dan halal? Ini logo non halal. Yang ini yang halal. Jadi mangkok merah itu yang memang dari lama ya, memang dari lama. Jadi ini yang sedang kita fokus untuk lebih untuk yang halalnya ya. Mie Sahabat by Yunsin dengan logo seperti ini untuk Yunsin yang halal jadi ya. Sementara yang mangkok merah adalah yang memang original ya, non halal. Baik, kalau gitu kedua Yunsin baik non halal maupun halal akan hadir ya nanti di bazar di puncak acara ulang tahun Sekolah Regina Pacis tanggal 1 sampai 3 September. Jangan lupa catat tanggalnya dan beli produknya. Nah, ini berkaitan dengan Sekolah Regina Pacis yang tahun ini memasuki usia 75 tahun. Di mana tanggal 1, 2, dan 3 September akan ada puncak acara hari ulang tahun Sekolah Regina Pacis. Ini adalah 2 contoh merchandise yang dijual. Ini tumblernya 75 tahun Regina Pacis dengan dengan tema Remember, Reunite, and Build Network Together. Jadi ini tumblernya, ini adalah notebooknya, ada lagi kaos, ada pin. Jadi itu bisa dipesan di Tokopedia. Nama tokonya apa kita ya tim? Kios Regina Pacis. Nah, nama tokonya Kios Regina Pacis di Tokopedia ya. Jangan sampai kehabisan. Kalau ini muknya podcast ini lucu ya, pakai ada gambar seragam. Nah, ini berkaitan dengan 75 tahun Sekolah Regina Pacis dan bisnis Yunsin yang dimulai dari 1960 dan
lokasi Yunsin yang bisa dibilang sepelemparan batu ya dari sekolah Regina Pacis dalam hal ini di SMP dan SMA lah. Aku dulu sering dengar cerita sering jadi tempat tempat nongkrong, terus tempat bolos itu. Tolong cerita dong gitu. Pasti banyak cerita lucu deh. Ya, jadi saya juga waktu itu masih kecil banget ya. Umur berapa tuh kira-kira waktu itu? Mungkin kelas 1-2 SD lah. Oke. Ya, kalau waktu ada pinball itu kelas 3-an, kelas 3-4 SD. Nah, itu memang karena kan kalau pagi pada bolos ke Yunsin, saya juga lagi sekolah kan. Jadi nggak tahu persis cerita. Siapa yang cerita waktu itu? Mama? Mama cerita, papa ada popo saya. Jadi pagi-pagi tuh belum buka udah pada tunggu gitu kan. Gitu. Pasti kan itu jam sekolah, pasti bolos. Terus cuma buat main itu aja, pinball gitu. Atau kadang-kadang nyumput. Kalau gitu, belum buka mau main pinball, apa ketok-ketok gitu? Kadang ketok-ketok, kadang ada pintu yang kecil yang udah dibuka kan kita pintu udah masuk gitu. Nah, padahal belum buka ya. Nah itu pada bolos ke situ, pada ya nongkrong di situ, ngerokok di situ kan. Nah akhirnya juga terdengar kan pasti sama sekolah. Ada beberapa kali disamperin lah. Entah itu guru siapa yang nyamperin ya, tapi dijemput, artinya diciduk gitu. Oh jadi keciduk juga tuh siswa ya. Lalu yang banyak cerita yang pacaran lah, pacaran di Yunsin gitu. Itu mah generasinya yang sekarang udah punya cucu juga ya. Pasti kalau ditanya, iya saya juga dulu di sana gitu, di pojokan sini, pojokan sana gitu, pada bisa cerita. Lalu banyak lah kalau anak-anak RP tuh kadang kalau nenek saya cerita gini, iya suka ada saking mau makan, bayarnya nanti dikasih aja. Ada juga yang lucu, Omah boleh nggak punya uang parkir, dikasih juga. Baik sekali ya. Tapi itu seru-serunya anak-anak lah ya yang mungkin kalau saya lebih seneng juga kalau memang para alumni ini sendiri yang ikut bercerita Kak. Betul-betul ya. Nanti saya mungkin yang tidak ada. Saya sih juga aku alumni tapi paling bisa berceritanya di tahun yang udah kesini-sini. Ya, karena ya pada seneng lah bercerita tentang Yunsin itu. Kalau saya di luar anak Regina Pacis juga banyak. Ada yang, wah saya umur 6 tahun ke sana begini, umur gini. Itu di atas saya tuh. Jadi ya sebetulnya banyak sekali cerita antara Regina Pacis sama Yunsin itu. Ya karena ya jarak, pertama pasti jarak ya. Dan juga mungkin mereka suka bunga sama mie-nya ya. Iya. Karena itu kayaknya bisa buat begitu pagi, bisa buat siang, sore ya. Kadang ada makan aja mie-nya gitu. Kayaknya asik-asik aja gitu di setiap waktu itu. Dan mungkin ya kedekatan emosional ini yang membuat menjadikan mereka loyal customer turun-temurun sampai sekarang ya. Iya, saya bisa juga mau dalam kesempatan ini ya. Nah, tadi kan sempat disinggung mengenai waktu saat kehilangan aset. Pada saat case-case itu, yang maju awal itu justru alumni-alumni loh. Mendekati ke kita, mencoba untuk apa yang bisa dibantu. Itu alumni-alumni Regina Pacis. Iya. Jadi di situ juga kita makin, oh iya ini sangat ini ya. Gitu, secara emosional tuh mereka juga sangat seperti ikut memiliki Yunsin. Bisa tahu ada masalah dari mana itu alumni-alumni? Mungkin melihat sendiri kali ya. Iya, kalau saya bilang mungkin ya, dan teman-teman juga kan mungkin banyak yang di dunia perbankan ya. Mungkin gitu networknya ya, dari sana akan terdengar juga. Nah jadi ya untuk itu juga saya sangat berterima kasih sama para alumni yang coba membantu ya. Boleh. Mau disebutkan nama nggak apa-apa kalau memang tahu. Ingat. Janganlah. Ini ada beberapa yang memang sangat dalam bantu kita gitu ya. Cuma mungkin ada dalam perjalanannya ya seperti perusahaan keluarga banyak pertimbangan gitu loh. Iya. Sehingga harus diputus di tengah-tengah gitu kan. Ya untuk selain masalah itu ya saya juga berterima kasih lah, kita ada memang karena kalian gitu. Oh iya. Karena customer kita. Karena customer loyal dan kebetulan karena memang letaknya yang dekat. Sebagian besar juga memang mereka alumni. Benar, jadi banyak sekali yang customer kita tuh memang alumni Regina Pacis gitu. Dari angkatan 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, kalau udah 2000 berapa ya.
Jadi yang neneknya membawa anaknya, bawa cucunya gitu, semua jadi loyal customer kita. Itu kita ada karena kalian lah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ani, aku juga doain semoga bisnisnya berkembang lagi, dan terima kasih untuk untuk sharing, karena cukup banyak insight bagaimana kiat bertahan di tengah kompetisi, dunia kompetisi, atau kemudian bagaimana bangkit dari katakan kejatuhan yang namanya bisnis, pasti ada jatuh bangunnya. Terima kasih Ani sudah hadir di podcast Karcis. Kapan-kapan kita ketemu lagi, atau abis ini saya jadi lapar pengen makan mie-nya Yunsin. Terima kasih. Baik, ya kawan Karcis, kita sudahi pembicaraan yang cukup menarik dengan mie legendaris Yunsin, di mana narasumber ini adalah dengan Ani Patricia, itu generasi ketiga dari keluarga pendiri Yunsin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.